ini dulu ketika berkuliah di UK, Universitas of York itu ya, beliau posisi sudah menikah. Bahkan apa ketika proses perjuangan mendapatkan beasiswa itu juga sudah menikah. Nah, berarti kan buat teman-teman ini yang mau istri-istri yang baru menikah ini ya, ini pasti ada kesempatan. Sedangkan Mbak Vida ini sekarang ini sedang memboyong keluarganya ke sana, ke Melbourne sana, anaknya dan juga suaminya. Ketika berjuang di sini di Indonesia juga sudah punya suami, juga punya anak. Jadi mama-mama semua, zaujah-zaujah semua yang ada di rumah, jangan khawatir, jangan punya kesempatan yang sama seperti Mbak Queen dan Mbak Vida ketika dulu meraih mimpinya itu. Jadi seperti itu ya, langsung saja. Yang pertama, hari ini kita akan ngobrol bareng Mbak Queen dulu. Nanti setelah saya bacakan urutan apa kegiatannya dulu ya. Nanti kita yang pertama akan masuk ke materi 1 bersama Mbak Queen Rahma. Dan yang setelah itu nanti semua teman-teman kan ini berada di YouTube ya, menyaksikan live streaming. Nanti bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti teman-teman dari Bizaujati dan Cantrika ada sendiri yang akan menyampaikan pertanyaan itu kepada saya ya. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, nggak apa-apa bisa langsung disampaikan di kolom komentar live YouTube ya. Nah, setelah materi 1, nanti kita langsung akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Mbak Queen. Setelah itu, jam 8 nanti kita akan memasuki ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Vida. Nah, setelah itu kita lanjut juga akan menjawab pertanyaan tentang materinya Mbak Vida ya. Teman-teman nanti bisa langsung tulis di description pertanyaan di live chat ya. Setelah itu baru kita closing. Oke, langsung kita masuki ke materi pertama kepada Mbak Queen Rahma. Tadi sudah saya bacakan ya. Mbak Queen Rahma ini kakak kelas saya di di UIN dulu, sangat humble sekali, suaranya sangat merdu dan juga hebat dalam memainkan segala jenis musik. Nggak heran kalau beliau melanjutkan kuliahnya di Psikologi Musik University of York. Ini ada beberapa teman-teman zaujah nih Mbak Queen yang kayaknya sangat ada sesuatu gitu di University of York gitu. Mungkin mimpinya ke sana gitu atau apalah gitu, saya kurang paham. Nah, kepada Mbak Queen kami persilahkan untuk Mbak Queen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri sirli amri datam bilisan ya qauli raditu billahi rabba wa bi islamina wa bi muhammadin nabiyyi rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fama waja'alni min ibadis sholihin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya atas kesempatan yang diberikan oleh Bizaujati dan Cantrika Foundation di mana saya bisa eksis untuk sharing-sharing materi yang insya Allah semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan seterusnya, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Temanya, kalau dari saya pribadi itu ya, kuliah lagi, apalagi di LN, di luar negeri. Kenapa enggak gitu kan? Setiap orang tuh bisa punya cita-cita dan bisa meraihnya, asal punya tekad yang kuat, juga support system dari lingkungan sekitar pasti akan bisa meraihnya. Kayak gitu. Nah, sebelumnya itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih dalam lagi sebenarnya tujuannya itu apa sih untuk bisa lanjut kuliah S2 itu sebenarnya punya tujuan seperti apa? Ataukah apakah teman-teman itu mau kuliah lanjut S2 hanya sekedar ingin ikut-ikutan temen yang udah selesai S2 gitu kan? Jadi kan kayak, aduh dia loh udah S2 kok aku kok gini-gini aja sih jadi ibu rumah tangga lagi. Ataukah sekedar ikut-ikutan temen itu namanya kelilipan ya. itu jangan sampai lah kayak gitu. Terus atau yang kedua ya memang ingin melatih skill kapasitas profesionalitas
bekerja di bidang keilmuan yang kita gali itu, atau melatih meningkatkan skill kapasitas akademik di bidang keilmuan yang kita gali itu. Jadi teman-teman itu harus menentukan tujuan dulu sebelum melanjutkan S2 itu. Sebenarnya itu mimpi antum, mimpi kita untuk mau melanjutkan S2 itu sebenarnya apa? Tujuannya apa? Itu yang harus ditanyakan di awal. Karena nanti itu yang akan bisa menentukan kebermanfaatan setelah selesai studi S2. Gitu. Jangan sampai kita setelah S2 kembali ke begini-begini aja gitu. Maksudnya ya saya bukan berarti mengatakan bahwa seorang ibu rumah tangga atau full timer di rumah merawat keluarga itu tidak baik, bukan. Justru seorang ibu itu merupakan sebuah pekerjaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Di mana kita itu bisa totalitas mengabdi, totalitas aktualisasi diri sebagai perempuan. Nah, itu yang perlu kita tanyakan, yang mau dulu rasionalitasnya. Maksudnya tujuan mau kuliah tinggi itu buat apa gitu. Kalau saya dulu dimotivasi sama orang tua saya, yang pertama, perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anak-anak. Jadi ketika perempuan itu menjadi sosok yang cerdas, maka dia akan bisa menurunkan kecerdasannya dalam bentuk pendidikan, proses pendidikan itu yang diturunkan. Nah, jadi pendidikan setinggi mungkin itu juga merupakan investasi gitu. Investasi bagaimana kita itu bisa menerapkan ideologi yang baik untuk anak-anak kita. Dan yang mana itu generasi di masa depan juga gitu kan, untuk memperbaiki negara kita gitu. Nah, terus secara pribadi saya sendiri, saya itu punya prinsip gini, pendidikan setinggi mungkin itu adalah sebuah investasi besar di mana akan ada return optimal di masa depan. Jadi misalkan nih, saya sekarang kan jadi ibu rumah tangga. Misalkan sekarang ilmu saya memang nggak kelihatan ada manfaatnya ya, psikologi musik. Apa sih gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Buat apa sih sekolah psikologi musik? Toh di Indonesia juga kayaknya nggak ada, jarang gitu kan jurusan psikologi musik di kampus-kampus gitu kan. Jadi kalau jadi dosen pun juga kayaknya kesempatannya minim banget gitu kan. Itu apa sih? Tapi saya yakin walaupun sekarang itu nggak kelihatan, mungkin nanti di masa depan itu akan jadi return buat saya pribadi dan keluarga, di mana saya bisa mengembangkan ide-ide di bidang yang pelajarin tersebut. Nah, terus lingkungan pendidikan yang baik itu bisa menentukan kualitas, kapasitas, kepribadian, dan skill seseorang. Itu prinsip saya. Makanya itu saya bertekad, memang saya ingin kuliah lanjut gitu. Kuliah lanjut memang untuk ngasah kapasitas akademik dan skill riset saya. Itu. Terus, nah masalah utama yang biasa kita hadapi ya sebagai perempuan ya. Yang pertama, ini masalah general. Level skill akademik kita itu sebenarnya masih sangat rendah. Artinya publikasi ilmiah itu masih sangat kurang, terus practical skills kurang profesional juga, kerjanya kadang setengah-setengah gitu kan. Terus selain itu juga minat baca itu sangat kurang. Saya itu menyadari minat baca sangat kurang ketika saya kuliah di sana. Dosen bisa memberikan tugas dalam 1 hari, itu tugas membaca aja loh ya, bukan tugas bikin esai atau tugas writing atau tugas bikin makalah gitu. Tugas baca aja. Kurang lebih minimal itu 10 judul. Dikasih 10 judul jurnal, di mana satu jurnalnya itu lebih dari 15 halaman. Bisa bayangin, dan itu bahasa Inggris semua. Wow. Baca. Plus 3 buku. 3 buku ini tebel banget. Nah, kalau kita nggak punya minat baca yang baik, kalau kita nggak hobi baca dari sekarang, maka kita akan kesulitan ya untuk belajar level akademik itu. Karena kalau misalkan kita nggak baca semuanya, itu akan ketahuan di pertemuan selanjutnya. Kita akan bertanya, karena kita diskusi terkait itu. Dan kebanyakan mahasiswa Indonesia itu yang dia itu minat bacanya rendah, pasti kalau ditanyain pasti bakal tergagap-gagap. Itu. Iya, iya. Nah, terus Indonesia itu ya, kepercayaan terhadap mitos itu masih sangat tinggi. Banyak kan mungkin sesepuh orang tua kita yang biasanya itu kayak tiba-tiba itu membuat kita itu down gitu kan, padahal kita udah semangat gitu pengen kuliah tinggi-tinggi,
Tapi ternyata ditabrak dengan statement seperti ini. Buat apa kuliah tinggi-tinggi? Gak usah, apa ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah, itulah kepercayaan terhadap mitos yang masih tinggi itu juga perlu kita kita alihkan sedikit demi sedikit dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, terus masalah lain lagi, kita suka kelilipan dengan status orang lain. Kita lihat orang lain, wah dia udah S2 ya, aku juga pengen. Wah dia punya mobil baru, aku juga pengen. Wah dia udah punya anak 2 loh, aku juga pengen. Kita suka kelilipan dengan status orang lain. Ini lebih baik nggak usah deh, jangan suka kelilipan. Cari apa namanya? Cari peluang di mana kita itu bisa berkembang secara maksimal dengan fitrah kita masing-masing. Jadi minat teman-teman itu apa? Harus mulai ditentukan dari sekarang. Misalkan ya, saya kan jurusan psikologi. Saya dari dulu suka main musik, maka saya tahu minat saya tentang main musik. Maka saya kombinasikan, saya integrasikan ketemuan psikologi dengan musik. Maka itu yang harus saya pelajari. Karena itu fitrah saya. Itu sudah yang saya pegang dari dulu. Nah, ini biar kita tuh nggak suka kelilipan dengan status orang lain. Kita harus telusuri minat dan bakat kita sedini mungkin. Nah, terus masalah lain, faktor lingkungan dan budaya sosial yang cenderung membatasi ranah aktualisasi diri. Padahal, kalau kita tahu ya, sebagai ibu rumah tangga, walaupun banyak anak, walaupun kita tuh full time di rumah, kita tuh bisa loh kerja dari rumah, ya nggak? Kita bisa loh berkarya dari rumah. Banyak sekarang itu ibu-ibu yang bukunya itu reseller, kerjakan di rumah. Iya kan? Banyak usahawati, bisnismen, perempuan, dia tuh sukses juga dari rumah. Jadi meninggalkan keluarga tanpa apa namanya meninggalkan anak-anaknya. Gitu. Jadi ini sebenarnya masalah yang sebenarnya bisa diatasi gitu. Faktor lingkungan dan budaya sosial bisa diatasi. Nah, terus banyak juga dari kita yang gagap teknologi dan internet. Di luar negeri itu semuanya serba kita kerjakan secara mandiri. Fotokopi, nggak ada orang jualan fotokopi di sana. Kita harus datang ke perpustakaan sendiri untuk fotokopi. Bahkan kalau kita tanya ke teman, kita akan dicuekin. Dan jawabannya itu rata-rata cuma, misalkan saya tanya ya, ini gimana cara fotokopinya, saya nggak ngerti gitu. Orang yang ditanyain itu pasti cuma jawab gini, itu ada keterangannya, baca aja sendiri. Jadi semuanya itu serba kita lakukan sendiri. Dengan fasilitas internet yang sebegitu wahnya ya, yang pastinya jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Itu kita akan tergagap-gagap. Kalau di sini aja kadang kita masih suka minta tolong orang gitu kan, misal mau ngeprint aja minta tolong, misal mau buka internet, mau buka Google, mau cari informasi aja, apa aja itu kita mesti minta tolong. Nah, usahakan mulai sekarang kita itu mandiri lah, jangan belajar untuk menguasai teknologi dan internet. Nah, kemudian masalah yang lain, kita juga kurang bisa manajemen waktu dengan baik. Sama Bapak dulu ya, sebentar ya. Sama Bapak dulu. Aku mesti presentasi. Oh iya. Nah, kemudian, next. Ya, ayo. Kemudian, sebentar ya, saya minta pause dulu sebentar ya. Anakku rewel. Ya, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Itu tadi putrinya Mbak Queen ya, namanya Mbak Alia. Jadi ya itu kita benar-benar ibu-ibu beneran ya. Jadi apa reform dengan anak tapi tetap bisa melaksanakan apa yang dicita-citakan. Oke, ini teman-teman udah rame kayaknya ya di live YouTube. Monggo yang ingin bertanya kepada Mbak Queen, ditulis di description, di live chat. Nanti setelah Mbak Queen hadir lagi bisa kami sampaikan. Mungkin bisa next ke Mbak Vida. Bentar, ditunggu sebentar ya. Takut tumpang tindih. Ya. Jadi yang mau disampaikan Mbak Queen hari ini mungkin bisa teman-teman catat ya yang ada di rumah semua. Salah satunya ini nanti Mbak Queen akan menjelaskan tentang
kenapa kuliah di luar negeri. Tadi sudah disampaikan sama beliau bahwa nggak hanya untuk gaya-gayaan ya, mungkin kita lihat teman yang di luar negeri kayak, wow, gaya gitu, terus jalan-jalan kemana gitu, foto OOTD gitu ya. Bukan hanya itu. Nanti ditanya ke Mbak Fida kan, bukan hanya itu, karena tantangannya lebih besar daripada hanya kesenangannya gitu. Nah, tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Queen itu adanya lingkungan yang membantu kita untuk menjadi ya membiasakan diri untuk menjadi sosok yang lebih berkualitas lagi, memiliki kapasitas yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu tadi. Kalau di sini biasanya kita kayak minat bacanya rendah gitu, karena di sana kita dituntut untuk membaca lebih banyak, terus mandiri gitu. Jadi itulah yang akhirnya membentuk kebiasaan kita, membentuk kebiasaan baru, habit baru yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, yang kedua tadi adalah yang disampaikan adalah investasi pendidikan tinggi. Jadi sebagai perempuan, pendidikan itu ya memang harus dicita-citakan untuk tinggi, karena ketika pendidikan kita tinggi, pola pikir kita juga sudah berbeda, sehingga ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran informal ya, kalau saya menyebutkan kan pembelajaran itu ada yang formal di sekolah ya, di sekolah apapun itu jenjangnya, ada yang non formal seperti les-lesan, dan ada yang informal. Ini yang jarang sekali disentuh. Informal itu ada di rumah gitu. Sedangkan kita seperti di rumah itu kayak ya udah let it flow aja, jalan aja terserah gitu. Padahal itu salah satu tempat pendidikan yang sangat krusial, yang paling pertama diterima oleh anak-anak kita gitu. Jadi ibu terutama ibu ini harus memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, sehingga ketika nanti mengajar anak-anaknya itu melaksanakan dengan suaminya dan lain sebagainya itu dengan ilmu gitu. Jadi mau belajar, itulah pola pikir yang dibentuk ketika kita mau terus belajar. Nah, ini Mbak Queen sudah stay. Silakan dilanjutkan Mbak Queen. Iya, ya. Teknologi dan internet itu permasalahan selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada kita itu kalau misal udah rumah tangga ya, kita tuh sering kurang bisa manajemen waktu dengan baik, apalagi sudah punya putra dan putri. Kadang-kadang waktu yang sudah termanage dengan baik pun itu kadang masih terdistrak dengan segala kejadian dan bentuk insidental yang biasanya itu tiba-tiba kayak itu tadi ya. Baru nangis ya. Iya, kita kadang-kadang kurang bisa manajemen waktu dengan baik. Padahal kalau misalkan kita itu padahal ini sebenarnya alasan ini aja sih, alasan yang sebenarnya itu bisa kita gimana sesibuk-sibuknya perempuan sebenarnya masih bisa manajemen waktu gitu kan. Terutama waktu kita misalkan gini, kita bisa memanfaatkan waktu ketika anak itu sedang tidur misalkan, atau sedang pas ada temennya, pas ada partner kita, pas ada bapaknya gitu, kita bisa bereksplorasi, kita bisa tetap riset, tetap baca buku dan lain-lain. Nah, itu masalah utama kita sebagai perempuan. Nah, kalau secara peringkat universitas ya, UI aja, kampus terbaik Indonesia itu masih peringkat 277. ITB masih peringkat 359. UGM masih peringkat 391 dan lain-lain. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa saya itu gigih ingin kuliah di luar negeri gitu. Saya ingin merasakan bagaimana kualitas pendidikan di sana gitu. Nah, next. Ada 7 alasan ya kenapa memilih studi di luar negeri. Yang pertama, tentang survive. Di sana kita itu merasakan kehidupan yang jauh berbeda. Kita merasakan kehidupan di mana kita berada di kondisi, situasi sosial dan budaya yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kita belajar survive lah, bagaimana bertahan hidup ya. Sementara di sana kan negara Muslim, kita jadi Muslim,
kita jadi minoritas di sana itu gimana rasanya, kayak gitu, bertahan survive. Nah, bertahan survive ini juga akan jadi pengalaman hidup yang tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup ya, dan akan bisa bermanfaat ketika ketika kita mungkin di masa depan ada masanya kita itu lagi di bawah-bawahnya gitu kan, karena hidup kan terus berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ini akan bisa sangat bermanfaat. Terus yang kedua, kita akan bisa punya menjaring relasi dengan teman-teman pilihan Ibu Pertiwi dan memperluas jaringan gitu. Jadi kita nggak cuma teman-teman ibu-ibu yang sesama anak kompleks ya. ibu-ibu kompleks, dan yang biasanya itu kan suka rumpi gitu kan, kalau sesama ibu-ibu, kalau nggak tentang sinetron apa gitu, bahas tentang cara tentang buat kue apa gitu kan. Nah, ini beda. Teman-teman pilihan Ibu Pertiwi itu luar biasa, pengalaman mereka luar biasa, dan itu bisa kita resapi ilmunya gitu. Nah, terus kita juga bisa belajar budaya asing dan etos kerja yang profesional. Belajar di luar negeri itu nggak main-main, bener nggak Mbak Fida? Kita itu dibimbing langsung dengan para pakar, ya, para ahli ilmu pengetahuan. Jadi mereka itu biasanya kalau berjanji itu selalu ditepati. Kadang kalau saya janji sama dosen di Indonesia, kadang janjinya jam 7, datangnya jam 10. Tapi mereka enggak, jam 7 ya jam 7. Saya bisa ketemu kamu 10 menit. Ya udah 10 menit itu beliau maksimalkan dengan baik sharing-sharing dan diskusi. Kita belajar etos kerja profesional. Kita bisa adaptasi etos kerja profesional itu ketika kita sudah kembali dari luar negeri dan kita bekerja di Indonesia. Gitu. Profesionalisme ini sangat penting, guys. Terus kemampuan bahasa asing meningkat drastis. Ya, ini juga keunggulan sih. Terus ada easy sources access. Easy sources access tuh apa-apa kita bisa mandiri ya, kita bisa akses secara mandiri. Naik kereta api tinggal klik pakai kartu ajaib gitu. Terus mau bayar apapun juga ada kartu ajaibnya. Sebagai student internasional juga kita biasanya dapat banyak kortingan sih. Naik bis dapat kortingan, naik kereta api dapat kortingan. Belanja apa di toko tertentu biasanya dapat kortingan juga. Easy sources access. Bahkan untuk disability itu banyak disediakan jalan-jalan khusus bagi pengguna kursi roda atau teman-teman yang nggak mampu gitu ya. Nah, terus ini ada keuntungan lagi, yaitu kita bisa upgrading personality value. Ini juga sekaligus membuktikan ayat suci Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11 itu ya, yang Allah itu kan bilang kalau Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Karena dengan belajar lebih, meningkatkan akademik skill kita secara lebih, itu berarti kita itu juga memperbaiki kapasitas kualitas kepribadian kita secara nggak langsung. Gitu. Karena kita makin sadar, bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Selain itu, kita juga punya kesadaran bagaimana memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik mungkin untuk kebermanfaatan lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir, additional traveling. Ini bonus aja sih. Traveling itu bonus. Next. Nah, tantangan sebagai student yang sudah berumah tangga yang pertama, adaptasi. Adaptasi adalah tantangan utama bagi saya, karena saya merasa adaptasi di luar negeri itu sangat susah. Saya baru bisa adaptasi kurang lebih setelah 4-5 bulan di Inggris. Karena yang pertama, walaupun ya ada persyaratan IELTS 6,5, sekalipun kita tuh udah mencapai target nilai tersebut, bukan berarti kita itu langsung bisa cuap-cuap sama orang natif. Karena mereka itu ngomongnya sangat jauh lebih cepat daripada yang dites-tes. Jadi adaptasi ini dibagi jadi 4 ya, 4 bagian. Yang pertama, adaptasi dalam bidang akademik. Kuliah di luar negeri itu, terutama di UK, itu sangat singkat dan padat. Jadi yang biasanya S2 itu 2 tahun, dipersingkat jadi 1 tahun aja. 1 tahun itu terdiri dari 3 semester. 1 semester itu terdiri dari 10 kali meeting atau 10 minggu, terdiri dari 10 minggu. 1 minggu tergantung fakultas masing-masing ya. Tergantung jurusan masing-masing. Ada yang 1 minggu itu full, Senin sampai Sabtu, harus tatap muka dengan dosen. Ada yang cuman 3 hari tetap muka gitu. Dan setiap semesternya ada tugas penelitian, research. Dan teman-teman harus siap-siap gitu. Baik riset individual atau research
secara kelompok. Juga selain itu juga ada ujian tulis gitu kayak di Indonesia. Ketika kita itu nggak bisa memenuhi standar akademik mereka, maka siap-siap kita akan di DO. Saya punya pengalaman ada teman yang sempat di DO karena 2 kali fail 2 semester, maka dia nggak bisa lanjut ke semester 3, jadi dia pulang itu dan melanjutkan kuliah di Indonesia. Jadi sebagai yang sudah berumah tangga itu, kita itu dituntut profesional di sekolah, di kampus, juga di rumah. Karena nggak mungkin kita itu membuat suami kita terbengkalai kan. Otomatis ketika di kampus kita pusing dengan pelajaran, ketika di rumah kita pusing dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi itu insya Allah bisa lah dilalui gitu. Nah terus yang kedua, physical weather ini ya berkaitan dengan cuaca yang ekstrim. Karena di sana ada 4 musim ya, winter, summer, autumn, dan spring, dan musim gugur ya. Di mana summer aja yang pada awalnya itu saya membayangkan summer itu seperti di Indonesia cuacanya. Ternyata jauh berbeda juga. Di sana matahari lebih terik tapi suhunya tetap dingin. Kurang lebih masih sekitar 16-17 derajat Celcius. Jadi kemana-mana masih harus tetap pakai jaket dan sarung tangan gitu. Nah ini juga tantangan sebagai student. Kalau kita nggak punya kapasitas, kalau kita nggak punya fisik dan mental yang kuat, kita bisa homesick-nya itu lebih parah gitu. Nah terus yang ketiga ada social culture. Adaptasi social culture ini berkaitan dengan kemampuan bahasa. Semakin bagus tingkat bahasa kita, maka semakin mudah kita berteman dengan mereka, orang natif. Karena mereka berbeda budaya dengan kita itu orang Asia kan budayanya suka ngumpul-ngumpul, suka berteman, tapi mereka enggak. Mereka lebih suka mereka individualismenya tinggi banget ya. Mereka individualismenya tinggi banget, bahkan mereka enggak ingin urusan mereka itu diikut campurin. Sekedar basa-basi pun mereka itu sebenarnya enggak begitu suka ya, terutama sama orang yang bukan kelompok mereka gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau berteman sama mereka, pastikan kualitas bahasa ini tinggi. Kualitas bahasa ini bagus lah. Belajar bahasanya harus sangat sering. Gitu. Nah, terus yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bagaimana kita bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Sebenarnya uang beasiswa itu sangat cukup untuk kita dan keluarga. Misal kita mau bawa dependen dan anak itu sangat cukup, tergantung dari gaya hidup ya. Kalau misalkan kita mau masak sendiri itu akan jauh lebih murah daripada kita harus makan di luar atau beli makan gitu. Next. Terus ini ada resolusi dari saya, tapi ini subjektif. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, dan boleh menambahkan. Yang pertama, resolusi apa? Ya, kita sebagai perempuannya harus banyak-banyak membaca. Nah, setelah membaca, jangan lupa tuangkan dengan menulis. Karena membaca dan menulis ini bagaikan sepasang suami istri ya, yang bisa meningkatkan analisis daya nalar berpikir sehingga nggak stuck di situ-situ aja setelah kita berumah tangga. Apalagi kita sudah punya anak balita. Biasanya kalau kita punya anak balita, kita mainnya sama balita terus, jadi kita itu jadi seperti anak balita juga. Jadi, jangan lupa tetap luangkan waktu untuk banyak-banyak membaca dan tuang dengan menulis. Menulis ini juga salah satu skill yang pasti dilihat oleh para penyelenggara beasiswa ya, karena semakin kita aktif menulis berarti semakin kita itu dinilai aktif orangnya gitu, walaupun di rumah aja gitu. Nah, terus yang kedua, maksimalkan skill, profesionalkan keahlian kita, minat baca, minat bakat ditelusuri, terus banyak kumpulkan pengalaman sedini mungkin ya sekarang. Misalkan teman-teman tuh nggak memungkinkan untuk ikut komunitas, teman-teman bisa cari di Instagram tuh banyak, sekarang via online tuh banyak banget informasi dan komunitas yang bisa diikuti, misalkan komunitas kepenulisan atau komunitas kesehatan apa gitu, kita bisa kontribusi lewat online, bisa banget. Nah, terus misal ada seminar gitu, silakan diikutin, karena belajar tuh nggak melulu harus ikut S2, harus sekolah S2 atau sekolah S3 sampai tinggi gitu, tapi belajar bisa bermakna ya belajar sehari-hari, ikut seminar, baca buku, itu pun juga proses belajar.
gitu. Nah, terus tentukan mimpi dengan tekad yang kuat, jalani proses secara maksimal dan matang, akan selalu ada hasil yang manis di akhirnya. Mimpi jangan asal mimpi itu harus diikuti dengan tekad. Tekad itu kan nggak cuma keinginan kan, tapi itu sudah apa ya, dibarengin dengan niat baik, yang mana juga diimbangi dengan kerja keras. Jadi tanpa tekad yang kuat, tanpa kita kerja keras, kita nggak bisa jalani proses dengan maksimal gitu. Kerja keras itu penting. Kerja keras, jalani prosesnya. Memang pahit sih, proses itu pahit banget. Bahkan kalau jika sudah berumah tangga itu kadang itu komitmen itu jadi apa ya, jadi kayak terombang-ambing gitu loh. Tapi ya itu proses, semuanya proses. Kembalikan sama Allah lah. Akan selalu ada hasil yang manis di akhir gitu. Nah, terus yang keempat, pandai-pandailah kita melihat peluang secara tepat sasaran untuk memudahkan kita bisa berkembang secara maksimal. Nomor 4 ini fleksibel ya. Kita bisa melihat dari faktor manapun. Misal dari faktor bakat minat kita yang ingin dikembangkan, kita juga bisa melihat faktor lingkungan. Kira-kira masyarakat kita di sekitar ini butuh apa ya dari ilmu saya, sehingga setelah teman-teman nanti selesai S2, teman-teman bisa langsung terjun memanfaatkan ilmunya itu untuk masyarakat. Itu maksudnya nomor 4 ini ya. Nah, terus kita harus openness terhadap teknologi dan internet. Kunjungi situs-situs yang bisa menambah wawasan, yang mungkin penting untuk kebutuhan kita berkembang di masa depan. Baik kita itu mau jadi dependent, maksudnya misal jadi karyawan di sebuah perusahaan atau jadi staf akademik di kampus atau di universitas atau jadi dosen, atau independen, atau kita mau berusaha secara mandiri jadi starter up atau jadi apa namanya, jadi bisnismen gitu ya. Nah, terus yang terakhir, komunikasikan baik-baik dengan keluarga atas cita-cita yang ingin diraih. Komunikasi ini adalah jalan terbaik untuk membuka wawasan, mempertahankan komitmen, dan menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi ini jalan satu-satunya. Dalam komunikasi juga diperlukan rayuan-rayuan. Nah, ini tips dan trik lolos beasiswa kuliah ke LN. Sebenarnya tips dan trik dari saya itu hanya ada 3. Yang pertama, plan. Rencanakan sebaik mungkin. Yang kedua, prepare. Persiapkan sebaik mungkin. Yang ketiga, perform. Action. Action yang sudah direncanakan dan dipersiapkan. Ya, rencana ini harus ada banyak. Ada plan A, plan B, plan C, sampai Z. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa, kalau plan A gagal, ya harus plan B. Masih ada plan B. Kalau plan B gagal, masih ada plan C, D, E, dan seterusnya. Kalau teman-teman tanya, gimana persyaratan beasiswa LPDP, teman-teman nggak perlu dengarkan materi dari saya, teman-teman cukup langsung kunjungi situs resmi LPDP atau situs penyelenggara beasiswa yang mau teman-teman apply, karena di sana pasti sudah lengkap sedetail itu persyaratannya ya. Tapi kurang lebih itu persyaratannya kayak gini ya. Yang pertama, sertifikat bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau misal ke negara dengan bahasa Inggris IELTS-nya minimal 6,5. Ini setara dengan TOEFL minimal 550. Tapi kalau mau keluar negeri nggak bisa pakai TOEFL sekarang ya. Paling nggak IELTS minimal 6,5. Dan yang kedua, dokumen penting harus disiap seperti akte kelahiran, KTP, ijazah, transkrip nilai, buku nikah, SKCK, surat kesehatan, dan bebas narkoba, dan bebas TBC. Terus yang ketiga, kurikulum vitae. Terus motivational letter, surat motivasi yang menerangkan apa motivasi kita untuk mendapatkan beasiswa itu gitu ya. Ini bisa jadi termasuk isainya beasiswa itu. Terus yang kelima, reference atau surat rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Yang keenam, siapkan interviewnya. Kira-kira bakal ditanya apa aja, itu kita harus siapkan juga. Kalau bisa, kita itu malah udah tahu kira-kira pewawancara mau nanyain kita apa ya gitu. Jadi kita sudah hafal jawabannya di luar kepala. Gitu. Yang ketujuh, psikotes. Dengar-dengar soalnya di LPDP itu ada seleksi berbasis kompetensi yang di dalamnya ada tes potensi akademik dan psikotes, juga essay on the spot. Jadi nulis essay itu juga gitu. Jadi ada untungnya sih kalau teman-teman juga belajar psikotes dan TPA ya. Habis itu baru apply kampus. Apply kampus juga persyaratannya kurang lebih sama kayak gini. Terus yang ke-9 tuh paspor, visa, tiket, dan lain-lain. Nah,
penyelenggara beasiswa itu bukan mencari orang yang pintar, namun yang paling sesuai dengan visi misi mereka, yang paling sesuai dengan tujuan mereka, tujuan penyelenggara. Kalau LPDP itu kan tujuannya mencari awardee yang memang siap berkontribusi untuk negeri ya. Jadi nggak boleh misalkan awardee itu dikasih beasiswa LPDP, terus tapi dia malah melanjutkan kerja di luar negeri dengan perusahaan asing gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh, karena yang diharapkan LPDP adalah kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia gitu. Jadi yang dicari sebenarnya bukan orang yang pintar, namun yang paling sesuai. Maka saya bisa katakan setiap orang berhak mendapatkan beasiswa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Terus persiapan yang matang adalah satu-satunya jalan untuk bisa lolos. Takut gagal boleh, tapi jangan pernah takut mencoba. Saya pernah punya cerita, teman saya baru dapat beasiswa setelah dia 13 kali ngelamar beasiswa. Tahu nggak gimana? 13 kali ngelamar beasiswa. 13 kali. Kurang lebih 6 tahun dia baru dapat beasiswa. Tapi dia itu takut, tapi jangan pernah takut mencoba. Karena kita nggak tahu ya Allah itu ngasih the right moment itu kapan. Ketika kita itu keterima beasiswa itu kapan, kita nggak pernah tahu. Kita harus terus mencoba. Nah, terus yang terakhir kita harus punya banyak plan bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan, cita-cita, dan keluarga. Plannya harus banyak. Harus disiapkan matang-matang. Gitu. Next. Terus, nah, jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya sendiri termotivasi dari pepatahnya statementnya Dr. James Quagier dari Afrika, bahwa beliau menyatakan bahwa if you educate a man, you educate a person, but if you educate a woman, you educate a nation. Jadi ya karena perempuan itu adalah pusat perbaikan generasi di masa depannya, sebenarnya kayak gitu. Pendidikan sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas fitrah perempuan yang multitasking, ya. Jadi kita itu kan multitasking, itulah tujuan pendidikan, bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas fitrah kita untuk profesional, untuk semakin cerdas, mandiri, berdikari, dan berdedikasi maksimal untuk keluarga juga masyarakat. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya.